Condro lan Kartika Haneksen. Sedulurku yang berbahagia, menurut ajaran dari Ronggo Warsito tentang martabat 7 yang kemarin telah kita kupas, bahwa ajaran martabat 7 itu sebetulnya adalah pertama kali dikemukakan oleh Ibnu Fadilah, seorang sufi dari India. Yang ajaran ini dipengaruhi oleh Ibnu Arabi, yang kemudian diadopsi oleh para sufi di tanah Jawa. Salah satunya adalah Raden Ngabeyi Ronggo Warsito. Menurut ajaran martabat 7 atau martabat 7, Tuhan menampakkan diri dalam 7 tingkatan atau 7 martabat. Ketujuh martabat itulah penampakan Tuhan tersebut. Ada berbagai, ya ini kita buka dari yang pertama adalah martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah merupakan martabat tertinggi ketuhanan yang digambarkan sebagai zat yang tidak bisa disebut dengan nama apapun. Inilah Tuhan sejati bagi semua manusia yang tidak memandang bangsa dan agama. Dalam Islam, hal ini sering disebut keadaan kun bidat atau dat semata. Para sufi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Hindu menyebutnya dengan istilah aku. Di martabat ini tidak ada sesuatu pun selain zat Tuhan. Semua keadaan alam semesta kosong, hampa, sunyi, senyap, serta tidak ada sifat, nama atau perbuatan. Karena itu Ibnu Arabi pernah melontarkan gagasan tentang kesatuan semua agama. Hal ini bisa diterima jika dipandang dalam keadaan ini, yakni keadaan aku semata. Martabat yang kedua adalah martabat wahidiyah. Dalam martabat ahadiyah, Tuhan adalah zat suci yang berdiri sendiri. Tidak ada yang lain selain dirinya. Dia rindu untuk dikenal. Namun siapa yang akan mengenalnya jika tidak ada yang lain selain dirinya? Tuhan berkehendak menciptakan makhluk agar dirinya dikenal oleh makhluk tersebut. Inilah proses awal penciptaan. Untuk menciptakan sesuatu, pastilah menggunakan bahan. Bahan tersebut diambil dari zatnya sendiri, karena tidak ada bahan lain selain dirinya. Pada alam semesta, tidak tersisa ruang sedikit pun selain dirinya. Sehingga secara otomatis Tuhan mengambil bahan dari dirinya sendiri. Sebenarnya penciptaan ini lebih bersifat maknawi. Dia tidak pernah membuat sesuatu yang baru, tapi hanya menampakkan diri dengan penampakan lain atau tajalli. Tuhan menurunkan dirinya dari zat mutlak yang teramat suci menjadi Tuhan baru. Namun, bukan berarti Tuhan menjadi dua.
sebagaimana yang dibayangkan oleh akal. Penurunan ini sekedar ungkapan yang bermakna simbolis, sama halnya dengan air laut yang menampakkan diri dengan penampakan lain berupa gelombang. Sebenarnya tidak ada bedanya antara air dengan gelombang. Keduanya adalah satu. Penurunan tersebut merupakan martabat Tuhan yang kedua, yakni martabat Wahidiyah. Dia sudah melakukan proses penciptaan pertama yang berupa Nur Muhammad atau cahaya yang terpuji. Mengenai ini Ronggo Warsito menyebutnya sebagai Sajarotul Yakin atau pohon keyakinan. Ibnu Arabi menjabarkan sebagai Sajarotul Kaun atau pohon kejadian. Cahaya ini memiliki nama agar mudah dikenali. Secara umum, orang-orang Islam menyebutnya dengan nama Nur Muhammad. Nur Muhammad bukanlah Tuhan, tapi juga bukan makhluk. Ia ada di antara keduanya. Namun, dalam martabat Wahidiyah ini, Nur Muhammad lebih bersifat keutuhan. Nur Muhammad lebih bersifat ketuhanan. Nama Allah yang disembah oleh manusia pada hakikatnya ialah Tuhan yang sudah menurunkan diri, bukan lagi Tuhan sejati. Sedangkan Tuhan sejati adalah Dat mutlak atau yang disebut aku.